Shalom, saudara. Banyak orang yang tidak memiliki iman. Saudara mau masa depan saudara menjadi baik dan indah? Ayo, saudara beriman kepada Tuhan. Cara terbaik untuk meramalkan masa depan ialah dengan menciptakannya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kebanyakan orang hanya bisa komplain dan mengeluh atas masa depannya. Mereka sudah patah semangat sebelum bertindak. Ingatlah baik-baik, orang yang patah hati pasti sudah menjadi penakut. Ibrani 11 ayat 6a berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Begitu banyak mimpi dan pengharapan yang tidak pernah tercapai karena kurangnya iman dari si pemimpi. Nafsunya besar, tenaganya kurang. Keinginannya banyak, tapi hanya bisa bicaranya saja yang besar, tindakannya zero. Ibrani 11 ayat 7 dan 8. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya untuk menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara lihat, Nuh dan Abraham. Untuk berhasil kita harus memiliki iman yang berani. Seperti Nuh dan Abraham, berani mengambil resiko. Itu sebabnya mereka berhasil. Ketahuilah, dalam usaha pekerjaan apapun demikian, semakin besar resiko, semakin besar hasilnya. Matius 25 ayat 14 sampai 15 berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi diberikan 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Alkitab dengan jelas memberi contoh tentang resiko. Ketika seorang tuan memberi modal uangnya kepada ketiga hambanya, ada yang 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Dari ketiga contoh ini kita bisa melihat bahwa yang menerima 2 dan 5 menginvestasikan dan melipat gandakannya, dan mereka berhasil. Sedangkan yang 1 hanya ngedumel dan tidak melakukan apa-apa karena tidak berani mengambil resiko. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, kita tahu kisah janda Sarfat ini. Tepung dan minyak tinggal yang terakhir. Nggak ada lagi, saudara. Dalam segala kekurangan dan kemiskinannya, kita lihat bagaimana janda Sarfat ini berani mengambil resiko. Dia bikinin dulu makanan ini untuk Nabi Elia. Dia nggak mikir apakah nanti dia akan kelaparan. Dia berani menginvestasikan sisa-sisa terakhir miliknya untuk Nabi Elia. Saudara lihat, tepung, minyak nggak pernah habis. Janda ini tahu tempat yang paling subur untuk menabur. Itu sebabnya
hidupnya sangat terpelihara dan diberkati Tuhan. Ulangan 30 ayat 19 berkata, Aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi saudara, hidup adalah pilihan. Tuhan sudah memberi kehendak bebas bagi kita semua. Jangan salah pilih. Ingatlah baik-baik, apapun keadaan kita saat ini tidak terlepas dari pilihan kita yang kemarin. Apa yang saudara tabur kemarin, hari ini saudara tuai. Apa yang saudara tabur hari ini, besok saudara akan tuai. Jadi camkan baik-baik, berimanlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.